Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Ini kita sudah ada di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk memanfaatkan waktu, kita ke materinya aja. Beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Nah, silahkan kalian perhatikan ada gambar-gambar di layar kalian ini. Gambar yang pertama, ini adalah aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh, yaitu berjalan. Selain berjalan, ada lagi berlari. Kemudian ada lagi menendang, bersepeda, belajar, bahkan makan pun adalah aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Jadi ada banyak sekali, ini hanya beberapa ya, ini hanya sebagian kecil dan masih banyak lagi yang lainnya aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Nah, kemudian apa saja alat gerak pada manusia? Alat gerak pada manusia itu terbagi menjadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, yang mana sih yang disebut dengan otot? Nah, kalau kita buka kulit kita ini, kita akan menemukan otot. Otot itu yang berwarna merah ini ya. Setelah kita di dalam kulit manusia itu ada otot yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini disebut dengan alat gerak aktif. Kalau otot ini dikupas lagi, maka akan muncullah alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, jadi tulang ini dibungkus oleh otot. Kemudian otot tadi juga dilapisi lagi oleh kulit. Jadi otot ini adalah alat gerak aktif yang berwarna merah ini, dan tulang adalah alat gerak pasifnya. Ini otot ya, ini tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Itu alasan kenapa otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Otot tadi disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak sendiri. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tanpa otot dia tidak akan bisa bergerak. Jadi kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ada bersepeda dan naik motor. Nah, dari kedua kegiatan tersebut, aktivitas manakah yang lebih menyehatkan? Ya, tentu bersepeda ya. Karena dengan bersepeda kita akan lebih banyak bergerak, sedangkan naik motor itu kita tidak bergerak secara langsung. Apakah kamu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Tentu saja aku tahu. Caranya dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, sekarang makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot apa aja sih? Ini yang pertama, ada susu. Kemudian ada daging ya. Mengkonsumsi daging itu juga baik untuk tulang dan otot. Kemudian ada sayuran. Sayuran-sayuran itu bagus untuk tulang dan otot. Dan terakhir ada telur. Ini adalah makanan dan minuman yang baik dikonsumsi untuk tulang dan otot. Nah, sekarang masih ingat nggak kalian cara menentukan ide pokok bagaimana? Kita ulang lagi ya. Ini cara menentukan ide pokok itu pertama kita baca teks keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian kita cari kalimat pokok dari teks tersebut. Kemudian kita menentukan inti dari kalimat pokok karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut.
Oke, mungkin sampai di sini dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.